alhamdulillah beberapa kali pertemuan yang sudah kita lakukan sudah banyak doa, ya, ayat Allah SWT yang di dalamnya terkandung doa atau yang bisa kita jadikan doa kita di hadapan Allah SWT, memohon kebaikan, keutamaan dari ayat-ayat itu, dan juga memohon apa-apa yang tertulis atau yang ada di dalam ayat, makna dari ayat-ayat yang kita baca, yang kita jadikan doa itu. Saya ulangi, kita sudah membahas tentang doa atau amalan agar kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, agar Allah selalu mengabulkan apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita, ya, yaitu dengan kita membaca suratul Fatihah dan juga mengamalkan 7 ayat dari surah Al-Fatihah itu. Lalu kemudian kita juga sudah membahas doa yang apabila kita baca doa itu, maka insya Allah Allah akan menjadikan tempat tinggal kita, tempat usaha kita, tempat tinggal, tempat usaha yang barokah, yang ada ketentraman di dalamnya, dijauhkan dari gangguan syaitan, yaitu bacaan atau ayat-ayat yang akan menjadi sebab Allah berikan kita yang tadi, kebaikan tadi adalah membaca seluruh dari surat Al-Baqarah, seluruh ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Itu akan membuat kita terhindar atau dilindungi Allah dari gangguan syaitan. Ya, bacalah surah Al-Baqarah di tempat, di rumah-rumah kita minimal sekali khotam jadilah, ya. Kalau bisa ya terus kita rutinkan membacanya surah Al-Baqarah ini sampai selesai. Apalagi kalau kita merasakan tempat tinggal kita itu sudah rasa tidak nyaman kita tinggal di dalam. Nah, maka bacakan itu, karena bisa jadi ketidaknyamanan itu berasal dari syaitan. Lalu kita juga membaca sama dengan surah Al-Baqarah, karena ini bagian Al-Baqarah tapi agak singkat, agak dikit. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membacanya setiap hari, pagi dan petang, agar kita mendapatkan perlindungan dari gangguan setan sepanjang siang dan malam. Ayat apa itu? Yaitu 10 ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu mulai dari Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudam mir rabbihim. Lalu disusul dengan membaca ayatul kursi dan 2 ayat setelahnya. Lalu kita baca, sempurnakan dengan membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai habis, sampai dengan surah Al-Baqarah selesai ayat 286. Itu sudah kita baca. Lalu kemudian kita juga mempelajari doa, ya, yang Allah berikan kepada kita melalui surah Al-Baqarah ayat 126. Kalau kita membaca ini, maka insya Allah Allah akan karuniai negeri tempat tinggal di mana kita tinggal ini, Allah jadikan tempat tinggal yang aman, sentosa. Apa bunyi doanya? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Lalu kita juga sudah membaca doa yang apabila kita baca doa itu, insya Allah Allah akan terima segala amal ibadah kita. Allah SWT akan jadikan kita, pasangan kita, anak keturunan kita orang-orang yang selalu taat kepadanya, selalu mendapatkan bimbingannya, hidayah selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita baca itu, insya Allah akan mudahkan kita, Allah cukupkan ongkosnya gitu, ya. Allah Subhanahu wa taala mampukan fisik kita untuk datang ke Baitullah, untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Lalu kemudian doa itu kalau kita baca, maka Allah akan terima taubat kita. Apa bunyi doanya itu? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sudah itu kan? Nah, kemudian itu yang terakhir, apa doa tentang yang berikutnya? Itu yang terakhir. Jadi yang saya baca tadi yang terakhir. Ya, yang kita maksudnya bukan terakhir. Sebelum pertemuan ini, itulah doa yang kita bahas, ya. Baik, kita akan lanjutkan insya Allah. Tadi saya sudah memulai dengan prolog awal tadi terkait dengan takdir yang menurut kita mungkin buruk puji kita, tapi sebenarnya tidak ada takdir yang buruk sesungguhnya, ya. Semuanya ada hikmahnya, setidaknya ada keutamaan, kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita dari setiap yang kita alami. Karena Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Ya, sesungguhnya apa yang Allah ciptakan ini tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya pasti ada hikmah, ada pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ya, walaupun kita merasakan kesusahan ketika menghadapinya. Ya, kita tidak mau sesungguhnya mendapatkan takdir itu. Tetapi ketika itu kita alami, maka sesungguhnya itu ada kebaikan di dalamnya. Jangan kita putus asa. Setidaknya tadi ketika kita ditimpa musibah misalkan, maka kita akan mudah ingat kepada Allah SWT kan? Kita biasanya akan lebih mudah itu kalau kita ditimpa kesusahan, baru sangat mudah kita mengingat Allah SWT. Apa yang pertama kali yang sering mudah sekali akan keluar dari lisan kita? Istighfar. Tanpa istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi kita langsung ingat. Setidaknya kita berdoa, ya Allah tolong aku, ya Allah bantu aku, ya Allah selesaikan permasalahanku, dan seterusnya. Atau mungkin semakin rajin kita sholat, yang tadinya cuma 5 waktu, kemudian ditambah dengan sholat tahajud. Dia tidak pernah tahajud, dia tahajud. Karena ada beban yang Allah berikan kepada kita, ya, diberikan kepadanya. Allah timpakan sedikit cobaan kepadanya, sehingga kemudian tadinya tidak bangun malam, dia bangun malam. Tadi tidak pernah sholat hajat, dia sholat hajat. Tidak pernah sholat taubat, dia sholat taubat. Ya, tidak pernah sholat duha, dia sholat duha. Nah, sebabnya apa? Sebabnya karena ada masalah. Biasa manusia itu kalau ada masalah baru mulai dekat dengan Allah SWT, mencari pertolongan, mencari ampunan. Ya, yang tadi tidak galak sedekah, sedekahnya rajin pada saat itu. Ya, karena seketika ditimpa musibah, bala, langsung ingat kalau kebaikan-kebaikan itu. Dekat dengan ulama, bertanya, Ustaz tolong aku ada masalah, apa yang harus lakukan. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya kebaikan itu. Bagi yang bersangkut itu kebaikan, walaupun kita tentunya tidak kepengen itu ditimpakan kepada kita, ya. Tapi kalau kemudian itu ditimpakan Allah kepada kita, maka itu ada kebaikan. Sebenarnya Allah ingatkan kita untuk kembali kepadanya, mengingatnya, ya. Yang tadi misalnya tidak mau sedekah tadi, ya. Lalu ketika dia dapat musibah, dia bertanya kepada ulama kemudian menyampaikan salah satu solusi, di antara solusinya adalah banyak sedekah ujinya. Rasulullah SAW menyebutkan tentang sedekah itu adalah cara kita untuk menolak bala. Jadi sedekah itu bukan hanya dapat pahala, tapi juga akan menjadi sebab tertolaknya bencana. Nah, seperti itu. Yang sakit dengan sedekah, Allah akan mudahkan kesembuhan baginya dan seterusnya. Nah, ini kan kebaikan namanya, ya. Jadi entahlah, ini yang akan kita bahas hari ini, ya. Judulnya adalah doa yang akan kita baca, memohon ditunjukkan dan dimudahkan, memohon pertolongan dan dihilangkan kesedihan, ya. Jadi ketika kita mengalami itu dan mau tidak mau itu, ya entahlah, kita pasti akan merasakan ujian. Yang namanya ujian itu tidak bisa kita hindari, Ibu. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama masih hidup, maka selama itu ujian akan kita rasakan. Baik ujian yang kenikmatan, itu ujian juga sebenarnya, ya. Ujian kenikmatan, berupa kenikmatan, tapi kita kadang tidak menyebut dia ujian, ya. Itu nikmat dari Allah SWT. Padahal itu juga sebenarnya ujian. Allah ingin melihat ketika kita dapat kebaikan, dapat rezeki yang banyak, apakah kita seperti Sulaiman atau seperti Qarun. Nah, itu kan ujian. Ketika seorang dapat jabatan, ya, dan menerima amanah jabatan yang tunjangannya besar misalnya, ya. Yang namanya jabatan ada tunjangan jabatan biasanya, ya. Nah, dan seterusnya ada kemuliaan di situ. Nah, Allah akan melihat dengan itu apakah dia seperti Nabi Sulaiman tadi atau Nabi Yusuf ketika didapatkan jabatan, ya, apakah dia seperti Nabi Yusuf atau seperti Fir'aun atau seperti Namrud. Nah, jadi seperti itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, nah ini, ya. Jadi itu ujian juga, tapi kita kadang menyebut ujiannya adalah sesuatu yang membuat kita susah, membuat kita sedih. Ya benar juga, itu adalah ujian. Ujian itu Allah ingin melihat dengan itu apakah kita sabar atau tidak, ya. Apakah kita putus asa ataukah tidak. Apakah kita seperti Nabi Ayub alaihissalam, ya, ditimpa musibah,
dia masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seperti istri-istri Nabi Ayub alaihissalam, ya, kecuali Siti Rahmah, ya. Jadi yang lain itu selain Siti Rahmah itu laju melarikan diri dari Nabi Ayub, ya. Jadi minta cerai, ya. Ketika Nabi Ayub itu kaya raya, pemakmur, mereka dengan Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub ditimpa kesusahan, kemiskinan, sakit, satu persatu meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, kecuali istrinya yang setia namanya Siti Rohmah. Ya, Siti Rohmah itu nama dari istri Nabi Ayub alaihissalam. Jadi seperti itu, Allah ingin lihat ini. Nah, Allah SWT memberikan kita tips, ya, atau solusi ketika kita ditimpa kesedihan, ya, musibah, bencana dan lain sebagainya. Ayatnya akan kita bahas adalah, silakan dibuka, ayat Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan ayat 163. Nah, kita akan baca itu satu makro yang di dalamnya ada doa juga, ada amalan yang insya Allah kalau kita lakukan, maka Allah akan setidaknya segera meringankan beban itu, ya, segera meringankan kesedihan kita, kesusahan itu Allah ringankan, dan nanti perlahan-lahan ataupun secepat-cepatnya, ya, segera kesedihan itu hilang, berganti dengan kebahagiaan, ya, berganti dengan ketenangan, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, Allah Ta'ala, silakan dibuka halaman 23. Ayat halaman 23 sampai dengan halaman 24. Awalnya adalah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, itu ayat ini sering kita dengar dibaca oleh qari'ah ketika acara takziah. Ya, sering dibaca, ya. Ayat ke 153. Dari Al-Baqarah 153. Kita akan baca, saya akan baca, ibu-ibu iringkan atau nyimak, iringkan dalam hati. Ya, insyaallah yang baca, yang iringkan, yang mendengarkan baik, ya, itu seluruhnya akan mendapatkan pahala. Dari tiap-tiap huruf itu telah Allah janjikan 10 pahala akan Allah berikan kepada kita. Dah. Oke, langsung kita baca, ya. Tadi kamu sudah memulai dengan Fatihah Yasin barangkali, ya. Kita akan langsung baik kita baca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.